Puji Tuhan, shalom. Shalom, haleluya. Pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang dengan segenap hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, bila kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena kalau kita ada saat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bila kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita. Kasih-Nya besar dalam kehidupan kita, penyertaan-Nya sungguh heran dan ajaib dalam hidup kita. Bersyukur
hidup kami Bapa. Kami berterima kasih, kami bersyukur atas rahmat dan kemurahan-Mu yang heran dan ajaib Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau Bapa. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami Bapa. Biarlah Engkau hadir di tempat ini Bapa, urapi kami Bapa. Lawat kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh pulang dengan sukacita surgawi yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji, memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Haleluya. Kita memuji, tinggikan Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kita agungkan Tuhan, Dia Tuhan Raja segala. Aman berlindung dalam naungannya.
kesetiaan Tuhan. Haleluya. Percaya pada kuasa Tuhan, percaya pada kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, kami mau beri yang terbaik untuk-Mu. Biarlah kiranya Bapa, kiranya Engkau terima setiap persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita nyanyikan pujian, Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin.
Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk isi kebenaran firman Tuhan. Bila kita mulai masuk dalam firman Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa firman-Nya adalah ya dan amin. Kita percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan selalu besar dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, kita nyanyikan satu pujian, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau nyatakan dengan iman kita, nyatakan dengan segenap hati kita, bahwa hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan saja, kita boleh menjadi anak-anak-Nya. Haleluya. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan.
dan sayang-Mu, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami aminkan pujian ini Bapa. Semua yang baik dalam kehidupan kami, semua adalah karena anugerah Tuhan saja. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami, kemampuan, kekuatan, kesehatan, semua adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak bisa membalas kasih-Mu, kami tidak bisa membalas anugerah-Mu. Yang kami bisa Tuhan, kami mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Telinga yang siap untuk mendengar, hati yang siap untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Bentuk kami Tuhan, bentuk kami sesuai dengan halnya kehendak-Mu ya Bapa. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain Tuhan yang memerlukan. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu, ini jemaat-Mu, Roh Kudus bekerjalah. Kami siap mendengarkan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Karena saya baru kesini 2024, jadi saya ucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu semuanya ya. Tahun 2024 kita sudah memasuki hari yang ke-21, betul ya? 21, berarti 3 minggu. Bagaimana? Masih optimis 2024? Haleluya. Ya, biasanya tahun baru Januari, Februari, Maret itu semangat Bapak Ibu ya. Wah, yang muda-muda resolusi aku diet, aku mau olahraga, aku mau kurus. Bulan April hilang resolusinya, melempem semuanya. Ya, biasanya tahun baru kita semangat, kita berani, kita optimis menghadapi tahun yang baru. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin skeptis, alah tahun baru sama aja, cuma ganti kalender atau apa. Ada juga yang khawatir, ada yang takut, ada yang cemas dan lain sebagainya. Ya, nah saya mau tanya di sini, siapa yang tidak pernah takut sepanjang hidupnya? Ada? Semuanya pernah takut, puji Tuhan ya. Kalau ada yang nggak takut, selesai khotbah saya. Tapi berhubung semua pernah mengalami takut, ya saya lanjutkan ya sharing pada firman Tuhan pagi hari ini ya. Semua kita pasti pernah takut. Atau suatu saat kita akan mengalami yang namanya rasa takut dan khawatir. Ya, entah itu nanti minggu depan, bulan depan, atau sepanjang bulan, atau kapanpun itu, kita pasti akan suatu saat mengalami namanya takut dan khawatir. Ya, nah, tapi firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 41 ayat 10, ya. Yesaya 41 ayat 10, kita baca bersama-sama ya, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau dulu mendengar, karena banyak orang zaman dulu tidak bisa membaca, sekarang kita juga tambahkan karena mendengar dan membaca firman Tuhan. Ya, Yesaya 41 ayat yang 10 sudah terbuka, kalau enggak kita baca bersama-sama ya, Yesaya 41 ayat 10, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Senang ya kalau baca firman Tuhan ini, apalagi bagian terakhirnya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Siapa yang gak senang menang? Semua pasti senang menang ya. Semua pasti senang menang. Ini mungkin juga bisa menjadi salah satu target kita, supaya kita sepanjang 2024 ini, kita senantiasa dipegang oleh tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita mau belajar pagi hari ini. Seandainya suatu saat kita mengalami rasa takut dan khawatir, meskipun dalam firman Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Mungkin suatu saat kita mengalami ketakutan, apa yang harus kita lakukan?
Apa yang harus kita perbuat ketika kita mengalami ketakutan? Ya, di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru banyak ada beberapa bahkan tokoh-tokoh besar yang pernah mengalami rasanya takut, rasanya khawatir, bimbang dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, kalau kita alami sendiri, ketakutan itu terjadi kalau kita nggak ngerti harus ngapain, betul ya? Nggak ngerti kira-kira yang kita hadapi ini apa. Kita khawatir, takutnya tidak ada harapan lagi, sudah mentok masalahnya atau sudah jalan buntu, itu kita takut, kita khawatir, kita bimbang. Itu normal. Yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah ketidaknormalan tokoh-tokoh besar. Ya, ketika mereka berhadapan dengan Tuhan, ketika mereka mengalami mujizat, mereka malah khawatir, mereka malah bimbang, mereka malah takut. Ya, yang pertama di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10. Ya, Keluaran 4 ayat yang ke-10. Ini pertama kali Musa bertemu dengan Tuhan, dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kita lihat ini adalah kisah, ya, bagaimana Musa pertama kali bertemu dengan Tuhan, dia melihat semak duri yang terbakar tapi tidak hangus, kebakar, tidak habis kebakar, dia datang ke situ, dia melihat, ada yang kebakar nih, kepo istilahnya ya, lihat, nah terus terjadilah dialog antara dia dengan Tuhan. Ya, kemudian Tuhan berkata, aku akan mengutus engkau menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tuhan, aku ini siapa? Aku ini bukan siapa-siapa. Nanti kalau si Fir'aun nggak percaya sama aku bagaimana? Lihat, apa yang kamu bawa, tongkat jadi ular. Pegang lagi jadi tongkat. Masukkan tanganmu ke dalam saku, keluar kusta, masuk, keluar, sembuh. Berarti Musa ini sedang ada dalam hadirat Tuhan. Boleh dikatakan, dalam hadirat Tuhan dia sedang mengalami mujizat Tuhan, dia melihat mujizat Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan. Tetapi Musa, dia khawatir, dia takut, dia nggak percaya diri, dia bimbang. Dia 2 kali berkata, Tuhan, aku ini nggak pandai bicara. Dahulu, sekarang, sejak sebelum engkau berbicara kepada hamba, sampai saat ini engkau berbicara kepada hamba, aku ini nggak bisa ngomong, nggak pandai ngomong. Ya, seorang Musa yang akhir-akhirnya dia sepanjang pengiringannya, sepanjang perjalanannya, kepemimpinannya, memimpin Israel keluar dari tanah Mesir, dia akhirnya sampai berkata, kalau bukan Tuhan yang besertaku, aku tidak mau berjalan. Awal-awalnya Musa seperti ini, Bapak Ibu. Awal-awalnya Musa seperti ini. Ketakutan itu datang, kebimbangan itu datang, di tengah-tengah dia lagi ngobrol sama Tuhan. Aneh ya. Ketika dia sedang mengalami mujizat, ketika dia sedang melihat mujizat, harusnya dia timbul iman, dia timbul kekuatan, tapi dia malah takut, dia malah bimbang. Karena dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia nggak melihat mujizat Tuhan. Dia nggak melihat kebesaran Tuhan yang terjadi saat itu. Dia melihat dirinya sendiri, dia bimbang, terus dia berkata, aku nggak sanggup Tuhan. Kalau suatu waktu atau saat ini kita mengalami ketakutan Bapak Ibu Saudara, dan kita berhadapan dengan Tuhan, sama seperti Musa, kita mau belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami ketakutan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Jujur, Tuhan, aku nggak sanggup. Jujur aku, Tuhan, aku takut. Ada lagu jujur punyanya Sidney Mohede, ada yang bisa? Jujur kadang aku takut, atau apa gitu ya, menghadapi semua bebanku. Jujur di hadapan Tuhan. Jujur saja, karena Tuhan menghargai kejujuran kita. Ya, bahkan dalam sebuah firman katakan, baiklah kita berperkara. Kalau dosamu merah seperti kermisi, kamu mengaku, aku akan putihkan lagi. Aku akan sucikan dirimu. Tuhan hargai kejujuran. Dan kita lihat
Di ayat-ayat berikutnya ketika Musa ini jujur di hadapan Tuhan tentang ketakutannya, tentang kebimbangannya, Tuhan berikan solusi. Lihat itu saudaramu Harun sedang datang. Ya, ayat 14 bagian B dan seterusnya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia tahu berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, entah itu di tengah-tengah ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, atau apapun itu, jujur di hadapan Tuhan, Tuhan kasih solusinya, Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi kepada Musa, salah seorang pemimpin bangsa Israel yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita mau mendapatkan solusi, jangan tutup-tutupi keberadaan diri kita. Kalau kita berbuat dosa, jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita takut, kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan pasti kasih solusi. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Sama seperti Musa, dikasih solusi yaitu Harun kakaknya. Itu yang pertama. Jadi kalau takut, bimbang, ragu, selalu ingat, jujur. Tuhan pasti kasih solusi. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Salah satu nabi yang besar juga, ya, salah satu nabi yang besar juga yang banyak melakukan mujizat. Bahkan dikatakan di Alkitab juga dikatakan bahwa ia diangkat hidup-hidup. Diangkat hidup-hidup, salah satu orang yang dikatakan dalam firman, ia diangkat hidup-hidup, yaitu Nabi Elia. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat yang ketiga, maka takutlah Elia. Lalu ia pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Kita lihat contoh yang kedua, seorang nabi yang sedang ketakutan. Padahal beberapa hari sebelumnya atau mungkin hari yang sama, nggak disebutkan di sini ya, dia baru saja melakukan mujizat yang besar di hadapan bangsa Israel. Dia baru saja membunuh 450 orang Nabi Baal di hadapan bangsa Israel. Kalau kita ingat ya, Musa menantang para Nabi Baal untuk supaya korban itu dimakan oleh api, tapi Nabi Baal tidak sanggup. Akhirnya Elia mendirikan mezbah, disiram sampai ada parit, paritnya pun terisi air. Berarti ini basah, sama batu-batunya basah, paritnya itu sekelilingnya basah. Padahal itu waktu itu masih kekeringan. Masih ingat ya? 3,5 tahun Elia ini mengalami pemeliharaan Tuhan. Selama 3,5, ini Elia baru saja mengalami pemeliharaan Tuhan. Dia baru saja mengalami mujizat, melakukan mujizat yang sangat besar. Ketika api menyambar, dia berkata, dan selesai berdoa, api menyambar menghanguskan semuanya, menghabiskan, bahkan air di dalam parit itu pun habis. Dia baru saja mengalami mujizat yang luar biasa, mengalami pemeliharaan Tuhan selama 3,5 tahun dengan cara yang tidak bisa masuk akal. Tapi ujung-ujungnya dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3, dia dikatakan dalam firman Tuhan, maka takutlah Elia. Maka takutlah Elia. Ini seolah-olah berlawanan dengan apa yang dialami Elia selama 3,5 tahun. Seolah-olah berlawanan dengan dia dengan beraninya membunuh para nabi Baal itu. 400 orang lebih dibunuh. Hanya karena perkataan Isabel, dia takut, Bapak Ibu Saudara. Dia takut. Takutlah ia bangkit pergi menyelamatkan nyawanya. Ya. Kemudian ia duduk di pohon ara.
arar, kemudian ia ingin mati. Ya, ia ingin mati. Cukup Tuhan, ambil nyawaku, aku nggak sanggup Tuhan. Terus tidur. Terus dibangunin sama malaikat, ayo bangun, makan. Ya, terus 2 kali dia tidur, ayo bangun makan. Kemudian dia pergi ke gunung Horeb. Dan di situ dikatakan Allah menyatakan diri kepada Elia di gunung Horeb. Kalau kita lihat, kita pelajari Bapak Ibu, ini kebalikan dari Musa. Musa di awal diceritakan bagaimana rencana Tuhan akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Elia pada akhirnya dia disuruh oleh Tuhan dan diceritakan bagaimana rencana Tuhan terhadap hidupnya. Nah, kalau kita pelajari tentang Elia, ketika dia ketakutan, yang kita patut contoh dari Elia adalah dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dia sudah putus asa, sudah hilang semangat. Orang yang minta mati itu orang yang sudah benar-benar depresi, benar-benar hilang akal, sudah ketakutan dan lain sebagainya. Tuhan cabut saja nyawaku. Tidur, dibangunin sama malaikat, bangun. Suruh makan, taat, bangun. 2 kali dan disuruh ke gunung Horeb. Kita mau belajar dari Elia ketika masa-masa ketakutan itu datang dalam kehidupan kita. Tetap taat apapun yang terjadi. Kadang perintah Tuhan itu tidak masuk akal bagi kita. Loh, aku ini sedang takut kok disuruh makan minum. Mungkin Elia berpikir seperti itu. Tapi dia nggak bertanya-tanya. Dia lakukan apa yang diperintahkan. 2 kali malah. Lah orang takut kok disuruh makan, orang takut disuruh makan minum. Ya kalau Imlekan gitu ya, makan minum wajar. Ini takut, ini mau mati disuruh makan minum. Bisa Bapak Ibu. 2 kali. Ya. Akhirnya dia kemudian masuk ke dalam sebuah gua di Gunung Horeb dan Tuhan nyatakan dirinya kepada Elia di Gunung Horeb. Karena apa? Karena ketaatan Elia. Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau kita mengalami ketakutan, tetap taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Meskipun kadang perintah Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar, itu tidak masuk akal, tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi. Tetap taat kepada Tuhan. Karena di sana Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita. Yang pertama tadi kita belajar jujur, maka Tuhan akan kasih solusi. Yang kedua ini dari Nabi Elia kita belajar ketaatan. Di tengah-tengah ketakutan dia tetap taat. Dan kita bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Elia. Kalau ingin penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun takut, meskipun tidak ada harapan, meskipun patah semangat, tetap taat kepada Tuhan. Kita akan melihat penyertaan Tuhan yang terjadi. Ya, penyertaan yang Tuhan lakukan kepada Elia. Selama masa kekeringan itu juga akan dilakukan kepada kita. Karena apa? Ketaatan kita. Itu yang kedua ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah jujur, Tuhan kasih solusi. Taat, Tuhan beserta. Yang ketiga, itu adalah perjanjian lama. Sekarang kita masuk dalam perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Dalam Matius 14, ayat yang ke-30. Matius 14 ayat 30. Ya. Ini beberapa kali saya sharingkan tempat ini. Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya, yaitu Petrus, tetapi ketika dirasa Petrus tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ya. Beberapa waktu lalu saya juga berbicara tentang Petrus di tempat ini. Ya, ini Petrus baru saja mengalami mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dia melihat Yesus sedang berjalan di atas air. Dan dia juga sedang di tengah-tengah mujizat. Ingat, dia sedang berjalan di atas air. Dirasa angin, dia mulai takut, kemudian dia tenggelam. Dia sedang ada di tengah-tengah mujizat, sedang berhadap-hadapan dengan Tuhan, dia mengalami ketakutan.
Dia sedang ada dalam hadirat Tuhan, Petrus sedang ada dalam hadirat Tuhan, sedang ada dalam mujizat Tuhan, dia ketakutan. Apakah kita pernah mengalami ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ketika kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, malah yang terjadi bukan damai sejahtera, tapi ketakutan menimpa kita. Ketakutan melanda kita, sehingga kita semakin tenggelam dalam masalah. Sama seperti yang Petrus alami. Pernah Bapak Ibu? Padahal baru kemarin atau baru tadi sore Yesus baru saja melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Baru beberapa jam yang lalu Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Sekarang kita mengalami ketakutan. Pernah terjadi Bapak Ibu? Kalau itu terjadi atau mungkin suatu saat terjadi, ingat seperti yang Petrus lakukan. Apa? Berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Padahal Bapak Ibu, Tuhan tolong aku itu, coba yang suka ke kolam renang, begitu masuk ke dalam air, langsung tenggelam enggak? Langsung tenggelam. Sempat ngomong enggak? Gitu. Bisa ngomong? Enggak bisa. Pasti gelagapan, pasti kena air, minum air. Tapi firman Tuhan di sini, Tuhan tolong aku. Artinya apa? Dia enggak langsung tenggelam, tapi ada proses tenggelam pelan-pelan. Sehingga dia bisa berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ketika kita mengalami ketakutan, berseru kepada Tuhan. Enggak ada jalan lain, sudah hanya Tuhan, Tuhan dan Tuhan saja yang bisa menolong kita. Berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan aku enggak sanggup, Tuhan tolong aku. Aku enggak ngerti harus bagaimana lagi, Tuhan tolonglah aku. Ya, dikatakan ayat yang ke-11 di situ, segera Yesus mengulurkan tangannya. Segera, tanpa menunda-nunda, Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata seterusnya. Segera memegang, mengangkat dan melakukan mujizat lagi. Entah perahu itu datang menghampiri Yesus atau Yesus dan Petrus yang datang menghampiri perahu. Yang pasti Petrus mengalami mujizat lagi, dia berada di atas air meskipun tidak disebutkan di sini. Karena ada proses antara Petrus naik sampai naik ke perahu, pasti dia masih atau kembali berdiri di atas air. Karena Yesus memegang tangannya. Kalau kita mengalami ketakutan Bapak Ibu, kebimbangan, kekhawatiran, jangan berseru kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Andalkan saja Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Aku gak bisa apa-apa. Aku hanya perlu Engkau. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita mau belajar sesuatu dari Petrus, yaitu ketika kita ketakutan, berseru kepada Tuhan. Ketika kita ketakutan, mengalami ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, segera berseru kepada Tuhan. Ya, kalau yang pertama tadi, jujur Tuhan kasih solusi, taat, ada penyertaan Tuhan, dan berseru kepada Tuhan, Tuhan segera bertindak. Suatu saat kalau kita mengalami ketakutan Bapak Ibu, ingat ini aja, jujur, taat, berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti segera bertindak. Ya. Nah, itu adalah orang-orang hebat yang mengalami ketakutan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah, kalau terus kemudian yang ketakutan adalah Yesus. Di Taman Getsemani, apa yang Yesus takutkan? Matius 11 ayat yang ke-37. Matius 11 ayat yang ke-37. Matius 26 ayat 37. Matius 26 ayat 37. Dan ia, atau Yesus, membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini ada yang aneh, kontradiksi. Yesus pernah ngomong jangan takut, tapi Yesus sendiri dikatakan di sini,
Yesus sedih dan gentar? Apa yang membuat Yesus sedih dan gentar? Apakah karena dia akan mengalami pembantaian besok di Golgota? Apakah karena dia besok akan mengalami pengadilan? Apakah besok karena dia akan dipukul, dihina, dan lain sebagainya, ditinggalkan oleh semua muridnya? Apakah karena itu dia sedih dan gentar? Kalau kita lihat di dalam Injil, berapa kali Yesus berseru, berteriak kepada Bapa? Cuma sekali. Ketika Lazarus, dia mau membangkitkan Lazarus, dia berdoa dengan suara keras supaya orang-orang mendengar. Tapi Yesus cuma sekali dia berteriak kepada Bapa, yaitu ketika disalib. Dia berteriak apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Inilah momen-momen yang Yesus takutkan. Yesus takut kehilangan perhatian Bapa dalam hidupnya, meskipun hanya sebentar. Beberapa saat saja momen itu yang Yesus sangat-sangat ingin hindari. Dia nggak mau kehilangan momen bersama-sama dengan Bapa, bahkan meskipun hanya sebentar. Dia takut itu terjadi. Karena itu dia berkata, ya Bapa, dia jujur di hadapan Bapa. Yesus jujur di hadapan Bapa, seperti tadi kita pelajari. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ketakutan yang seperti ini yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Takut kehilangan perhatian Bapa. Ketika ada suatu momen karena Bapa tidak sanggup melihat Yesus dibantai di atas kayu salib, dikatakan dia memalingkan wajahnya sekejap. Tapi itu juga sudah cukup membuat Yesus berteriak kepada Bapa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus takut kehilangan kehadiran Bapa. Sepanjang 2024, ini yang harus ada dalam hati kita. Takut akan kehilangan kehadiran Bapa dalam kehidupan kita. Takut kita jauh dari hadirat Tuhan. Kita memiliki ketakutan supaya enggak sampai Tuhan itu jauh-jauh dari kita. Enggak sampai Bapa itu memalingkan wajahnya dari kehidupan kita. Ya. Setiap kali kita mau bertindak, setiap kali kita mau berbicara, kita mau berpikir ulang. Kira-kira pikiran saya ini berkenan enggak di hadapan Tuhan? Kira-kira ketika saya mau berbicara seperti ini, apakah perkataan saya ini menjadi berkat atau ini tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ketika saya mau berbuat sesuatu, apakah perbuatan ini semakin mendekatkan saya kepada Tuhan atau malah menjauhkan diri saya dari Tuhan? Ketakutan yang seperti ini yang Tuhan rindukan hadir dalam hati kita. Itu takut kehilangan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dalam arti kata lain, kita harus semakin mencari hadirat Tuhan sepanjang 2024 ini. Dalam setiap aspek kehidupan kita, pikiran, perkataan, perbuatan, semuanya kita harus cerminkan bahwa kita mencari Tuhan dalam segala sesuatunya. Ketakutan yang seperti Yesus ini yang harus kita miliki. Bukan ketakutan yang lain. Takut kehilangan perhatian Bapa. Bapak Ibu, waktu saya naik pesawat ke Bangkok, saya transit di Singapura. Di Singapura kami berempat waktu itu sama teman-teman saya. Kita pindah ke pesawat yang lebih besar. Nah, ketika sudah beberapa saat mengudara, kemudian pilotnya ngasih tahu, Bapak Ibu yang terhormat, penumpang yang terhormat, kita sudah memasuki kawasan udara Bangkok dan di depan ada storm. Bukan rain, bukan cloud, storm. Tahu ya storm seperti apa? Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia apa? Badai kok nggak salah ya, storm. Saya sama teman saya cuma lihat-lihat gini, tersenyum kecut ya, gitu ya. Karena saya ngalami sendiri ketika dari Surabaya ke Semarang pesawat kecil memang itu goyangannya wah kayak naik mobil tapi di jalan yang rusak.
kerasa banget. Nah, ketika masuk ke situ, berbicara seperti itu, ya sudah, berserah. Mau ngapain juga kan enggak bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya terjadi turbulence yang pertama. Dan itu kerasa banget, langsung anjlok, kan kerasa ya. Rrrr, gitu. Aduh, udah mati ya Tuhan. Saya tolak-tolakan sama teman saya, karena 3 orang sendiri, saya pisah ya, jadi dipisahkan oleh lorong ini. Saya tolak-tolakan sama teman, cuma ya tersenyum kecut gitu ya. Ya. Tapi ketika gini, apa yang terjadi? Para bocil berteriak, "Woi!" Seneng bocil-bocil ya. Karena itu pesawat yang besar kan nggak kelihatan, jadi ternyata banyak anak kecil di situ. Woi, gitu ya. Nah, baru senyum yang senyum-senyum kecut itu jadi senyum lebar. Ngetawain anak-anak. Terjadi yang kedua kali. Anak-anak itu kemudian, woi, seneng gitu ya, teriakan seneng, bukan teriakan ketakutan. Seneng akhirnya apa? Yang gede-gede, yang tua-tua ini kemudian akhirnya apa? Tertawa Bapak Ibu. Nggak jadi takut tapi tertawa. Dan yang ketiga gitu, terjadi lagi, kita semua tertawa lepas akhirnya. Lah kenapa anak-anak kecil ini nggak takut? Kenapa anak-anak kecil ini nggak takut meskipun ada turbulence? Kenapa? Karena ada orang tuanya di sampingnya. Karena dia tahu ada orang tuanya di sampingnya. Kalau ada orang tuanya di sampingnya, mereka merasa aman. Nggak ngerti bahaya, nggak ngerti ada apa di luar. Selama ada orang tuanya, mereka tahu orang tuanya pasti akan melindungi mereka dari segala bahaya. Ya, perasaan yang sama juga kita punya harusnya kepada Bapa. Selama ada Bapa dalam hidup kita pasti tenang, kita pasti nyaman. Takutlah kalau kita berada di luar Bapa. Takutlah kalau kita di luar kehendak Tuhan. Ya. Jadi sepanjang 2024 ini mari kita jaga semangat kita jaga. Kalau orang lari itu namanya apa? Pace, kita jaga irama, ritme kita untuk tetap berada di jalurnya Tuhan. Sehingga kita mengalami yang dikatakan Yesaya 41 ayat 10 tadi. Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang penuh dengan kemenangan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, Roh kekuatan, Roh hikmat, Roh damai sejahtera, Roh sukacita, Roh penolong, Roh yang mengurapi kita semua. Terima semua berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan nikmatilah hidup berkemenangan. Nikmatilah hidup berkelimpahan. Dan jadilah berkat untuk sesama. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Semua kita menjadi garam dan terang dunia. Kami semua mengucap syukur kepada Tuhan. Hamba mengakhiri kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara semua. Tuhan memberkati. Terima kasih pada Bapak Stephen Kurniawan yang sudah melayani kita dengan firman Allah.